Tadi yang keempat artinya neraca moneter. Untuk bahas neraca moneter, kita harus bahas dulu sistem finansial. Sistem finansial itu kebagi dua. Itu tuh ada yang sistem perbankan, ada yang other financial institutions. Yang paling sering dibahas sebenarnya ini nih. Itu di sistem perbankan ada monetary authorities atau kayak bank sentralnya gitu yang ngatur-ngatur moneter. Ada juga deposit money banks kayak bank umum atau bank konvensional ya. Some accounting principle underlying monetary statistics. Monetary statistics are compiled in the form of stock data. Jadi kalau misalnya ada data yang mengenai monetary statistik, itu tuh stocks. Jadi maksudnya kalau misalnya ditulis pada 31 Desember, misalnya kayak gitu, ya artinya itu adalah stok uang beredar, misalnya kayak gitu kan. Itu tuh sampai dengan pada 31 Desember, bukan sampai dengan 31 Desember kalau di akun gitu kan ya. Kalau kan ada yang di kayak neraca saldo deh. Kalau neraca saldo kan pada tanggal 31 Desember. Jadi di tanggal 31 Desember itu stok uangnya berapa, ada giro berapa, ada dalam valuta asing, dalam dolar berapa, dan lain sebagainya. Ada orang yang nabung berapa. Nah, itu stok. Kalau yang flows itu kan kayak GDP. Itu kan dimana, oh ya, sampai dengan 31 Desember, itu tuh produktivitas Indonesia atau produk yang dihasilkan di Indonesia nominalnya berapa. Dari Januari, Februari, ditambahin semua gitu. Itu flows kan. Nah, kalau misalnya monetary statistik itu dia stok. Jadi pada tanggal segitu diterbitin itu tuh atau dibuat itu tuh berapa. Monetary accounts are expressed in local currency. Jadi kalau misalnya lu pengen cari, iya umumnya kita dapetnya dalam bentuk rupiah gitu. Fungsi dari MA, Monetary Authorities, atau ya paling gampangnya bank sentral gitu. Fungsinya adalah issue currency, dia yang untuk bukan mencetak sih, tapi mengedarkan rupiah. Terus ada juga hold the currency foreign reserve, jadi cadangan devisa kita yang megang itu Bank Indonesia. Kenapa? Ya karena kalau misalnya ada apa-apa di pasar valuta asing, ya mereka yang akan bertindak gitu. Apakah mereka bakal ngeluarin cadangan devisanya biar nggak terlalu mahal, atau misalnya mereka malah beli kelebihannya biar harganya juga nggak terlalu murah. Act as a banker to government, conduct of monetary policy, yang bikin monetary policy, oversee the monetary system. Ya walaupun sekarang BI juga udah dibantu sama OJK, serve as lender of last resort to the system. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya bank baliknya lagi ke monetary authorities atau ke bank sentral kayak gitu. Untuk bank sentral sendiri, balance sheet-nya nih kayak gini. Kewajibannya itu ada reserve or base money, currency issued. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau balik ke cerita sejarahnya, bank sentral atau bank itu dia menjamin uang. Jadi dulu kan kita pakai commodity money kayak perak, tembaga, dan juga emas kayak gitu kan. Terus dikenalkanlah uang kertas. Nah, jadi uang kertas yang dicetak sama bank sentral itu sebenarnya dijamin sama dia. Jadi kita boleh ke bank dan kita menukarkan uang tersebut dengan emas. Nah, jadi uang yang dicetak oleh bank tersebut adalah kewajiban, di mana dia wajib untuk uang yang dicetak oleh bank sentral itu adalah kewajiban dia, karena dia itu menjamin uang tersebut diakui dan dapat digunakan sebagai metode pembayaran kayak gitu. Asetnya sendiri, sedangkan aset dari monetary authorities atau bank sentral itu ada net foreign asset, yaitu dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk obligasi dan lain sebagainya dari negara-negara luar atau misalnya surat utang lainnya. Ada juga net domestic assets gitu. Nah, sementara itu ada juga tadi selain central bank atau monetary authorities ada deposit money banks, atau misalnya kita kenalnya dengan bank konvensional biasa lah. Fungsi utamanya sebenarnya secara ilmu ekonomi itu provide financial intermediation for savers and investors. Jadi ada orang yang kelebihan uang, ada
orang yang butuh uang, investor, itu dia jadi caloknya lah gitu, intermediation, di intermediate-nya. Makanya kadang juga disebut sebagai financial intermediaries atau monetary intermediaries, financial intermediaries. Nah, terus juga acting within the constraints set by the monetary authorities. Jadi DMB itu atau Deposit Money Banks itu help to transmit monetary policy from monetary authorities to the public. Kalau misalnya Bank Sentral Monetary Authorities itu nentuin, oh suku bunga sekian, atau misalnya reserve requirement ratio atau giro wajib minimum itu sekian, ya Deposit Money Banks itu harus melaksanakannya, sehingga monetary policy-nya itu transmit sampai ke masyarakat kayak gitu, harus dibantu. Untuk deposit money banks itu liabilities-nya adalah deposits. Ya kalau ada orang minjem, ya itu jadi kewajibannya dia kan untuk suatu saat nanti saat ditagih itu sesuai dengan ketentuan bisa dibalikin. Ada juga kewajiban dia ke monetary authorities, kayak entah dia minjem atau apapun itu. Terus ada juga kalau misalnya aset bisa ke net foreign asset, reserve itu ya asetnya dia karena dia si depositnya ini sebagian kan reserve requirement disimpan di bank sentral, jadi ini adalah asetnya dia kan, dimana kalau dia butuh ya ditarik gitu. Ada domestic credit dan item lainnya. Nah, lebih lanjut ada yang namanya monetary survey. Jadi monetary survey ini kalau misalnya kalian lihat di Bank Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai kayak laporan jumlah uang beredar gitu deh. Monetary survey is the consolidated balance sheet for the entire banking system. Jadi dia tuh kayak balance sheet yang udah ngerangkum dari semua sistem perbankan, dan dia juga consolidate the balance sheet of deposit money banks and the balance sheet of the money authorities. Jadi semuanya ini udah nyatu. Objektifnya adalah to present, menginformasikan lah data dari moneter yang dibutuhkan oleh policy makers. Jadi kita bisa tahu nih apa aja sih yang terjadi di industri atau misalnya sektor perbankan atau finansial itu sendiri. Nah, di monetary survey itu tuh bentuknya kurang lebih kayak gini. Di liabilitiesnya itu ada broad money atau misalnya M2. M2 itu terdiri dari narrow money, currency in circulation, dan demand deposits, M1. Dan juga quasi money, time and savings deposits, dan foreign currency deposits. Untuk asetnya sendiri ada net foreign asset, net domestic asset, dan net domestic credit, dan aset-aset lainnya, item lainnya. Kalau misalnya mau lihat secara langsung, bentuknya itu kayak gini. Ini udah gue tadi kiri kananin. Jadi sini ada uang beredar secara luas gitu kan, broad money M2 itu ada berapa nih, 6.000 triliun di Desember 2019 kayak gitu. Nah, uang beredar secara sempit itu ada uang kartal di luar bank umum, ada giro rupiah, ini termasuk juga uang elektronik, ada uang kuasi, ada giro dalam falas, surat berharga selain saham, dan lain sebagainya. Terus faktor yang mempengaruhi uang beredar ini adalah si aset-asetnya, ada aktiva luar negeri bersih, kan tadi net foreign assets, ada aktiva dalam negeri bersih, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa tahu nih, oh ternyata jumlah uang beredar di Indonesia itu Januari 2020 itu 6.000 triliun kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa ya bikin analisis butuh nggak sih uang beredarnya ini kita tambahin gitu, atau misalnya perlu nggak sih uang beredarnya ini kita kurangin, tergantung dengan monetary dan fiscal policy yang mau diambil gitu kan, arahnya mau kontraktif ataupun ekspansif kayak gitu. Faktor-faktornya ya ada ini nih, bisa tagihan kepada pemerintah pusat, kewajiban kepada pemerintah pusat, dan sebagainya, aktiva gitu. Dan kalau misalnya lu lihat, iya dia balance gitu kan, jadi nggak usah panik, woi kok nggak balance dan lain sebagainya. Nah, ini gue ngambil dari Bank Indonesia Januari 2020. Sebenarnya untuk pertemuan yang ke-8 itu tuh sebenarnya cuma ngenalin doang. Kayak ada
accounts yang mana harus kalian pelajari yang bakal dibahas. Itu tadi ada real sector accounts, itu tadi ada GDP, ada external sector accounts, itu ada BOP dan tetek bengek kayak ke bawah-bawahnya. Fiscal accounts itu APBN dan neraca moneter kayak gitu. Dan kalau misalnya tahun lalu sebenarnya ini tuh ada tugasnya sendiri gitu, yang kemarin gue sempat bilang kok nggak ada tugasnya ya, ntar keluar di UTS apa enggak. Nah ternyata materinya sekarang baru sampai sekarang. Untuk masalah tugas kemarin juga udah dikasih. Saran dari gue adalah coba baca-baca lagi aja, coba cari tahu ya kalau misalnya ada waktu dan lain sebagainya, kondisi APBN di Indonesia sekarang gimana sih gitu kan. Terus kondisi real sector accounts di Indonesia kayak gimana isu-isunya sekarang, BOT BOP kita kayak gimana. Terus ya mungkin cadangan devisa, terus apa namanya, ada juga exchange rate kita ada masalah apa enggak kayak gitu. Karena mungkin nanti ujian akhirnya juga bakal berbentuk paper gitu aja sih untuk pertemuan 8. Nanti untuk lebih lanjutnya bakal gue bahas di pertemuan yang selanjutnya, artinya asistensi ke-6. Kita bakal bahas pertemuan 9 dan ke-10. Gue minta maaf dulu kalau misalnya banyak yang error. Kenapa? Karena bisa dilihat ini jam 1:30 pagi dini hari Senin. Gitu aja. Semangat teman-teman, kalau misalnya mau nanya silakan chat gue. Cuma seperti biasa gue nggak janji untuk jawab cepat karena gue juga masih banyak kerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.